selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu keempat bulan November 2025. Berarti kita udah masuk readingan terakhir bulan November teman-teman ya. Dan seperti biasa kita akan mulai untuk tarik dulu energi para Gemini di sini ya. Oke, buat para Gemini, cus langsung aja kita lihat apa yang akan terjadi sama kamu di minggu keempat November ini. Sekali lagi. Oke, oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja ya. Yang pertama Gemini, aku melihat di minggu keempat ini Gemini akan sangat protek ya sama dirinya, akan sangat protek, akan sangat bersikap yang jujur, apa adanya di sini. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar gitu. Nggak ada terlalu banyak toleransi, terlalu banyak memaklumi, memahami Allah gitu. Pokoknya aku melihat Gemini ini sangat-sangat akan bertindak yang apa adanya gitu ya. Dan dalam mode yang nggak bisa diganggu. Kalau diganggu bakalan ngejar orang gitu ya. Gitu. Jadi intinya crosswatcher, jagalah ya sikapmu dan perasaannya Gemini. Oke. Aku melihat Gemini di minggu keempat ini juga sepertinya kayak lagi ada yang dikecewakan. Ada sesuatu yang tak kunjung berubah. Entah ini sesuatu hal atau itu memang seseorang yang tak kunjung berubah gitu. Seperti apa yang kamu harapkan. Dan aku melihat juga apa ya istilahnya, ada sesuatu yang menurut kamu ini aku nggak bisa kontrol ya, udah di luar diriku nih, jadi hanya Tuhan lah yang bisa. Ya udah, kayaknya ngikutin takdir aja lah. Mungkin Tuhan mentakdirkan seperti itu ya mau gimana lagi gitu. Mungkin entah itu seseorang untuk berkelakuan yang gimana gitu sama kamu ya, sehingga kamu kayak sudahlah, hanya Tuhan aja yang bisa balas dia gitu ya kak ya. Atau di sini mungkin sesuatu yang belum terwujud yang menurut kamu, yang membuat kamu jadi merasa kayak mungkin aku belum beruntung gitu ya. Dan itu yang terkadang ya ngebuat kamu jadi ngerasa kayak ya kecewa sih, tapi gimana lagi, mungkin inilah akhirnya gitu, inilah jalannya gitu, inilah takdirnya, jadi ya udahlah gitu ya. Dan beberapa dari Gemini juga masih stuck dengan yang namanya masa lalu di minggu keempat ini. Jadi masih ada Gemini ini yang apa ya, kayak masih ada penyesalan gitu loh. Kayak kenapa sih dulu kayak gini akunya gitu, kenapa sih mungkin dulu terkait dengan orang ini, kenapa mungkin sebelumnya aku begitu bodoh melakukan hal ini gitu ya. Ada penyesalan, itu baik, meskipun terkadang pikiran kamu masih ada melihat sesekali ke belakang terkait dengan penyesalan di sini, ataupun rasa kayak ingin berontak, ingin menolak, kenapa dulu aku diperlakukan seperti ini atau aku berlaku seperti itu. Tapi setidaknya kamu ada penyesalan ya, dan semoga apapun itu kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi buat ke depan. Dan aku melihat juga ya, terkadang sih mungkin penyesalan apapun itu cukup bikin kamu jadi merasa down gitu akan dirimu gitu ya. Tapi tenang aja Gemini ya, aku melihat apapun itu akan berakhir konfliknya, masalahnya ya. Semoga itu yang terkait dengan masa lalunya kamu di sini akan berakhir masalahnya di minggu keempat ini. Jadi aku melihat di minggu keempat memang akan ada potensi-potensi masalah yang berakhir, konflik yang berakhir. Dan ini kelihatannya seperti kayak kamu yang akan memenangkan konflik ini ya. Jadi dalam duel masalah ini kamu yang akan menang gitu. Meskipun terkadang kayak masalah di permukaan tuh selesai memang, tapi masalah di hati akan apa ya, kayak semacam inner konfliknya belum beres gitu. Jadi mungkin masalah, contoh nih kamu ada masalah dengan seseorang gitu ya, mungkin masalah secara omongannya beres gitu, kita damai ya, yaudah kita damai, cuma di hati seperti kayak masih berat untuk memaafkan. Nah aku melihatnya kayak gitu ya, entah itu dari sisi kamu atau dari sisi orang yang
berkonflik sama kamu ya. Dan di minggu keempat ini juga lagi-lagi ada hal yang kamu kecewakan ya gitu. Mengapa ini gagal, mengapa ini terjadi, apakah aku kalah gitu. Enggak, Gemini tuh enggak kalah loh teman-teman. Oke, malahan kamu di sini tadi kan seperti memenangkan ya. Kalaupun kamu merasa kalah dalam konflik dengan orang lain, sejatinya tidak di sini ya. Aku melihat di minggu keempat ini Gemini juga lumayan merasa kesepian, lonely. Terkadang aku di tempat ramai aja masih merasa sepi kak. Terkadang meskipun punya pasangan nih kak ya, tapi aku masih ngerasa sendiri kak. Entah itu memang karena saling sibuk masing-masing ya, atau mungkin memang ya kami meskipun statusnya seperti ini pasangan, tapi ya masing-masing aja kak gitu. Punya pasangan serasa nggak punya pasangan. Ada tuh Gemini-Gemini yang seperti itu ya. Kalau yang single tuh jelas banget single ya. Oke lah, aku merasa hampa, sepi karena aku jomblo, wajar. Tapi kalau udah punya pasangan, kamu masih merasa sepi, masih merasa kayak apa-apa aku juga sendiri kak. Kayaknya pasangan aku juga nggak yang peduli-peduli amat gitu ya. Aku dibiarin aja sendiri. Ini yang bisa menimbulkan konflik di minggu keempat ini. Ini lebih tepatnya konflik batin kamu sih gitu. Dan di minggu keempat ini juga aku melihat Gemini, kamu akan merasa kehilangan kesempatan akan uang. Jadi sebenarnya kayak ada kesempatan uang masuk, cuman entah karena kamu sibuk atau ada kegiatan apa, kelewat dengan kamu kesempatannya, kayak aduh sayang banget ya kelewat ya gitu. Dan ini terkadang ngebuat kamu jadi ngerasa insecure. Dan beberapa dari Gemini juga sepertinya ada yang membutuhkan pendanaan untuk sesuatu dan itu cukup besar. Dan itu ngebuat kamu jadi insecure, kayak yang ini cukup nggak ya uang aku yang segini ini untuk membiayai ini, untuk pendanaan ini gitu. Ini cukup nggak ya? Kayak ada takut-takut nggak cukup gitu rasanya. Ya, karena sesuatu cukup mahal, cukup besar pendanaannya di sini. Entah itu kamu modalin usaha atau apalah, investasi atau beli sesuatu apalah, cuman besar nominalnya sehingga kamu terkadang ada insecure sih, kayak takut kurang kak gitu ya, gak pede aku gitu. Dan juga di minggu keempat ini aku melihat ada orang-orang tertentu yang mencoba untuk bersikap tricky ya sama kamu ya, mencoba untuk memanfaatkan kamu, ada juga mencoba untuk masuk mengacau kehidupan kamu, ada juga. Cuma enaknya mereka nggak berhasil gitu. Aku nggak tahu kamu dilindungi oleh siapa. Apakah kamu ada spirit guide-nya gitu ya, ataukah di sini mungkin ada leluhur yang menjagamu? Ya pastinya sih Tuhan ya teman-teman ya. Tuhan yang akan melindungi kamu dengan powerfulnya di sini, sehingga nih kalaupun ada orang yang ingin kirim-kirim sesuatu ke kamu, magic sihir atau apa, ini kayak mental gitu loh di minggu keempat ini. Kayak nggak masuk ke kamunya gitu, kayak nggak kena gitu. Bagus ya, amin. Semoga kamu selalu terlindungi. Dan juga di minggu keempat ini aku melihat Gemini, tuh kan, tak kenapa kamu ini kayak merasa kekurangan uang ya. Ada beberapa dari Gemini ini yang akan merasa kekurangan uang, padahal kalau dibilang nggak ada uang kamu, tapi merasa kurang gitu. Makanya aku katakan tadi, mungkin kamu di sini butuh uang kamu untuk sesuatu yang besar gitu loh, sehingga kayak uang ada pun di sini masih kurang rasanya kak, karena ada sesuatu yang besar yang kamu tuju seperti itu. Dan di sini selanjutnya kita juga kayak biasa teman-teman ya, mari kita lihat. Aduh sorry terseret dia ya. Apa pesan dari semesta buat Gemini ya, kehidupan Gemini di minggu keempat November 2025. Kamu dipesankan apa? Yang pertama, kamu dipesankan katanya di minggu keempat ini mimpi-mimpimu ini bisa menjadi kenyataan loh Gemini. Jadi kamu jangan takut, jadi kamu jangan lesu, jangan gak semangat ya, dan jangan mudah kecewaan kayak tadi. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan segala sesuatu itu coba lihat dari berbagai perspektif yang berbeda, dari berbagai sudut pandang, biar pemikiran kamu gak mandek. Dan yang ketiga di sini, kamu juga dipesankan coba buat metode-metode tertentu ya dalam rangka meraih tujuan-tujuanmu. Jadi tujuan itu nggak lurus-lurus aja teman-teman. Pakailah strategi, pakailah metode-metode tertentu yang dimana itu bisa membuat kamu jauh lebih cepat mencapai targetmu ya.
Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua di minggu ke 4 November. Itu energi paling kuat ada dari Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Sesama Gemini juga bisa, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini kan untuk kamu dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Gemini.